Beberapa bulan terakhir, banyak orang mulai membicarakan perlindungan aset. Ada yang membeli emas, ada yang menyimpan dolar, ada yang mencari instrumen investasi untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Dan itu bukan hal yang salah. Emas memang punya sejarah panjang sebagai penyimpan nilai, sementara dolar sering dianggap sebagai aset perlindungan ketika kondisi global tidak stabil. Tapi ada satu kenyataan yang sering dilupakan. Ketika krisis benar-benar datang, manusia tidak makan emas, manusia tidak memasak dengan dolar, dan manusia tidak bisa bertahan hanya dengan angka yang ada di layar rekening. Karena dalam situasi tertentu, nilai sebuah barang bukan ditentukan oleh harga pasarnya saja, tapi oleh seberapa besar kebutuhan manusia terhadap barang tersebut. Dan disinilah muncul pertanyaan penting. Apa sebenarnya barang yang paling dicari ketika keadaan ekonomi mulai tertekan? Jawabannya mungkin bukan sesuatu yang terlihat mahal. Justru bisa jadi barang sederhana yang setiap hari kita gunakan, tapi sering kita abaikan. Barang pertama yang berpotensi menjadi rebutan adalah bahan pangan utama. Kita sering menganggap makanan sebagai sesuatu yang selalu tersedia. Tinggal pergi ke pasar, tinggal masuk minimarket, tinggal pesan melalui aplikasi. Tapi sistem pangan modern sebenarnya sangat bergantung pada banyak rantai yang saling terhubung. Ada petani, pupuk, bahan bakar, transportasi, cuaca, hingga kebijakan pemerintah. Ketika salah satu bagian terganggu, efeknya bisa merambat ke seluruh sistem. Beras, misalnya, bukan hanya sekadar makanan pokok. Bagi banyak keluarga di Indonesia, beras adalah simbol keamanan. Selama stok beras ada di rumah, ada rasa tenang bahwa kebutuhan dasar masih aman. Tapi ketika produksi terganggu akibat cuaca ekstrem, biaya produksi naik, atau distribusi mengalami hambatan, masyarakat biasanya langsung bereaksi. Bukan karena mereka ingin menimbun, tapi karena manusia secara alami akan mencari rasa aman ketika melihat ancaman. Dan disinilah masalahnya. Banyak orang baru bergerak ketika semua orang sudah bergerak. Saat harga masih stabil, persiapan dianggap tidak penting. Tapi ketika berita mulai ramai, ketika harga mulai naik, dan ketika tetangga mulai membeli lebih banyak dari biasanya, kepanikan mulai menciptakan masalah baru. Kadang bukan hanya karena barangnya benar-benar habis, tapi karena rasa takut membuat permintaan melonjak dalam waktu singkat. Barang kedua yang bisa menjadi rebutan adalah energi rumah tangga. Kita sering lupa bahwa kehidupan modern berdiri di atas energi. Listrik, bahan bakar, gas untuk memasak, semuanya menjadi bagian yang tidak terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Selama semuanya berjalan normal, kita jarang memikirkan betapa pentingnya energi. Tapi satu gangguan kecil saja bisa mengubah rutinitas jutaan orang. Coba lihat ketika listrik padam dalam waktu lama. Hal sederhana seperti mengisi daya ponsel, menyimpan makanan di kulkas, bekerja dari rumah, atau mendapatkan informasi bisa menjadi masalah. Begitu juga dengan bahan bakar dan kebutuhan memasak. Barang yang sebelumnya dianggap biasa bisa langsung naik nilainya ketika akses menjadi sulit. Ini bukan berarti kita harus panik dan membeli berlebihan. Justru sebaliknya, sikap paling rasional adalah memahami risiko dan melakukan persiapan secara masuk akal. Karena masalah terbesar masyarakat sering bukan kurangnya kemampuan, tapi kurangnya kesadaran sebelum masalah terjadi. Barang ketiga yang sering diremehkan adalah kebutuhan dasar kesehatan dan kebersihan. Banyak orang tidak menyadari bahwa ketika ekonomi terganggu, perhatian masyarakat biasanya langsung tertuju pada makanan dan uang. Padahal kebutuhan seperti obat-obatan sederhana, perlengkapan kebersihan, dan kebutuhan rumah tangga tertentu juga bisa menjadi sangat penting. Krisis sering mengajarkan satu hal, barang yang memiliki nilai tinggi bukan selalu barang yang mahal, tapi barang yang sulit digantikan ketika dibutuhkan. Sebotol air bersih, perlengkapan kebersihan, obat sederhana, atau kebutuhan harian tertentu bisa memiliki nilai yang jauh lebih besar ketika akses terhadap barang tersebut mulai terbatas. Namun yang menarik, manusia sering memiliki pola yang sama dari waktu ke waktu. Saat keadaan aman, kita menganggap semuanya akan selalu tersedia. Kita merasa sistem akan selalu bekerja, toko akan selalu buka, harga akan selalu stabil, dan distribusi akan selalu lancar. Padahal, sistem ekonomi adalah jaringan besar yang sangat kompleks. Ada banyak faktor yang bisa berubah, mulai dari kondisi global, cuaca, konflik internasional, harga energi, sampai kebijakan ekonomi. Pelajaran terbesar dari situasi ekonomi yang tidak pasti bukan tentang siapa yang paling banyak membeli emas, siapa yang paling banyak menyimpan dolar, atau siapa yang paling cepat mengikuti tren investasi. Karena ketika keadaan benar-benar berubah, yang paling menentukan bukan hanya berapa banyak aset yang kita punya, tapi seberapa siap kita menghadapi kebutuhan paling dasar. Barang yang terlihat sederhana hari ini bisa memiliki nilai luar biasa ketika banyak orang mulai mencarinya.
Makanan, energi, dan kebutuhan rumah tangga bukan sekadar barang konsumsi, tapi bagian dari fondasi kehidupan. Dan seringkali manusia baru menyadari pentingnya sesuatu setelah akses terhadapnya mulai terbatas. Jadi, jangan tunggu sampai kepanikan datang baru mulai berpikir. Persiapan bukan berarti hidup dalam ketakutan, tapi bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga. Simpan secukupnya, kelola uang dengan bijak, dan jangan mudah terbawa arus kepanikan. Karena di dunia yang penuh perubahan, orang yang paling kuat bukan selalu mereka yang punya paling banyak, tapi mereka yang paling siap ketika keadaan tidak berjalan sesuai rencana. Ingat, krisis bukan hanya menguji isi dompet kita, tapi juga menguji cara kita berpikir, dan semakin cepat kita sadar, semakin besar peluang kita untuk tetap tenang ketika banyak orang mulai kehilangan arah. Bukan berarti kita harus hidup dalam ketakutan. Justru memahami risiko membuat kita lebih tenang. Orang yang siap bukan berarti orang yang panik, tapi orang yang berpikir lebih awal. Persiapan kecil yang dilakukan secara bertahap jauh lebih baik daripada keputusan besar yang dibuat karena ketakutan. Kadang masyarakat terlalu fokus mencari cara cepat untuk kaya. Membeli aset tertentu, mengejar tren investasi, atau mencari keuntungan besar dalam waktu singkat. Tapi ada satu hal yang sering terlupakan, kekayaan bukan hanya tentang berapa banyak uang yang kita punya, tapi juga seberapa kuat posisi kita ketika keadaan berubah. Karena pada akhirnya, kemampuan bertahan hidup juga merupakan bentuk kekayaan. Memiliki cadangan kebutuhan dasar, memahami kondisi ekonomi, mengelola uang dengan bijak, dan tidak mudah terbawa kepanikan adalah kemampuan yang nilainya sangat besar. Jadi, ketika banyak orang sibuk membicarakan emas dan dolar, mungkin kita juga perlu melihat sesuatu yang lebih dekat dengan kehidupan sehari-hari. Karena terkadang aset paling penting bukan yang disimpan di berangkas, tapi yang membuat kehidupan tetap berjalan ketika situasi tidak sesuai rencana. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana kondisi ekonomi ke depan. Tidak ada yang bisa memprediksi semua kejadian, tapi kita masih bisa memilih untuk menjadi lebih sadar, lebih siap, dan lebih bijak dalam mengambil keputusan. Jangan menunggu sampai semua orang panik baru mulai bergerak. Karena dalam banyak situasi, orang yang paling tenang bukan orang yang tidak punya masalah, tapi orang yang sudah mempersiapkan diri sebelum masalah datang. Kalau menurut lo informasi seperti ini penting, jangan simpan sendiri, bagikan ke orang terdekat supaya semakin banyak yang punya kesadaran tentang bagaimana menghadapi masa yang tidak pasti. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan tetap belajar karena di tengah perubahan dunia yang cepat, pengetahuan adalah salah satu aset paling berharga yang kita punya.